Karena dengan kehadiran sosok baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang merubah zaman. Dari zaman kegelapan, dari zaman kemunduran kemanusiaan. Pada zaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, manusia dalam kemunduran kemanusiaan yang luar biasa. Tidak mungkin, meskipun kita sumbangkan seluruh harta yang kita miliki, kita sumbangkan seluruh tenaga yang kita punya, kita nggak mungkin balas jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah ajarkan kita untuk bersolawat. Dengan solawat kita mewakilkan balasan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang membalas jasa baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau berubah zaman sehingga kebaikannya bisa kita terima sampai saat ini. Mereka wasyabun nasya'a fi ibadatillah ini, para pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang akan mendapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Gimana Bang? Apa yang mau kita bahas pada malam hari ini? Ini kita angkat tema Bib, sebagaimana yang sudah diinfokan ya. Kita sudah memasuki hawa-hawanya Maulid nih. Masya Allah. Insya Allah tanggal 16 peringatan Maulid. Kemudian juga kalau di khotbah-khotbah Jumat udah mulai masuk tuh bahasannya Bib. Jadi kita untuk ngaji malam ini spesial, kita juga mungkin udah mulai bahas-bahas nih. Gimana teman-teman supaya lebih mengingat tentang dan juga mensyukuri tentang kelahiran manusia paling sempurna dan paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin nih dari temanya dulu Habib, kita kan angkat tema merekahnya cahaya menepis kabut kelam gitu. Ajib. Oke, jadi perihal Maulid nih Habib, kita itu kan wajib ya mensyukuri gitu tentang kelahiran Nabi baginda Muhammad, dan juga ya karena dakwahnya beliau hingga saat ini ya, kita bisa mendapatkan jalan yang terang benderang gitu. Tadi Anda sebagai MC bilang cahayanya itu dari kelahirannya bahkan sampai akhir zaman akan menuntun kita Habib. Nah, mungkin boleh kita berbagi juga nih cerita dari Habib mungkin tentang bagaimana sih kita mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad begitu Habib. Masya Allah, memang bersyukur akan satu nikmat merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengajarkan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada kita dan dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, dengan itulah kita harus berbahagia. Oh teman-teman, kita ya waktu kecil dilahirin, orang tua kita saking bersyukurnya sama kita ngadain apa? Akikah. Ya, motong kambing, bagi-bagi ke tetangganya, bagi-bagi ke orang-orang sekitarnya. Karena saking bersyukurnya Allah kasih rezeki kita di dalam keluarga kita. Contoh Mas Farhan, 1 Agustus Mas Farhan, setiap 1 Agustus Mas Farhan ingat, oh tanggal ini di tanggal 1 Agustus 20 tahunnya. 26 tahun yang lalu ibu saya berjuang mati-matian ngelahirin saya, berjuang mempertaruhkan nyawanya ngelahirin saya. Oh pada hari ini saya pengen nyenengin ibu saya. Kebalik, jangan sampai di hari ulang tahun kita orang tua kita yang ngasih hadiah ke kita, kita yang ngasih hadiah ke ibu kita. Wong yang susah payah, yang capek pada hari itu siapa? Ibu kita. Ibu yang harus ngasih hadiah kita ke ibu kita pada hari itu, karena beliaulah yang berjuang mati-matian ngelahirin kita. Toh di antara perjuangan ibu kita yang kita rayakan setiap tahunnya, kita yang dapat hadiah, kita yang dapat kue tuh ulang tahun. Kita aja setiap tahun dirayakan. Bagaimana dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau merupakan nikmat bagi seluruh umat manusia
di seluruh zaman, yang mana nikmat tersebut kita rasakan sampai pada saat ini. Karena dengan kehadiran sosok baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang merubah zaman, dari zaman kegelapan, dari zaman kemunduran kemanusiaan. Pada zaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, manusia dalam kemunduran kemanusiaan yang luar biasa. Ada satu bangsa yang menghalalkan pernikahan antara orang tua dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu bangsa yang memiliki kehausan akan kekuasaan sehingga dia melakukan pembantaian, penjajahan ke bangsa-bangsa lainnya. Pada saat itu bangsa Romawi. Ada bangsa yang dipenuhi dengan mitologi-mitologi. Pada saat itu bangsa Yunani. Ada yang menyembah dewa ini, dewa itu, dewa Zeus. Kalau sekarang ya, tahu dewa Zeus? Masih ada yang bergantung dengan dewa Zeus? Ada online Zeus ya, Bib. Online Zeusnya ya. Spin-spin tuh. Nauzubillahimin. Nauzubillah. Pada saat itu, dari kemunduran kemanusiaan, bangsa-bangsa yang mengalami kemunduran kemanusiaan yang luar biasa. Ada satu bangsa namanya bangsa Arab. Dikatakan bangsa Arab ini bangsa yang paling polos, bangsa yang paling tidak terkontaminasi pada saat itu, bangsa yang paling murni ibaratnya. Bangsa yang paling murni pun masih terkontaminasi kejahiliahan atau kebodohan. Sehingga pada saat itu orang-orang kaum kafir Quraisy meremehkan betul-betul kaum perempuannya. Kaum perempuan pada saat itu mereka kalau punya anak perempuan mereka malu luar biasa. Dikubur hidup-hidup beberapa di antara mereka. Mereka kaum perempuan di antara lainnya ada yang dianggap seperti hewan saja. Hanya sebagai pemenuh kebutuhan biologi saja. Sehingga kalau fungsinya sudah tidak berguna, artinya waktu dia datang menstruasi, waktu datang bulan, perempuan ditaruh di kandang-kandang peternakan. Na'udzubillahimin. Di saat-saat kemunduran kemanusiaan yang luar biasa, datang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran beliau menjadikan rahmatan lil alamin. Dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Sehingga benarlah beliau mengubah zaman dari zaman kemunduran kemanusiaan menuju zaman peradaban manusia yang luar biasa. Dari zaman penyembahan dari sesama makhluk kepada penyembahan kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah dengan jihadnya, dengan perjuangannya, dengan kucuran keringatnya, dengan tetes air matanya, dengan kucuran darahnya, mempertaruhkan nyawanya, mengubah manusia dari kemunduran, kejahatan, kebengisan, kegelapan menuju manusia yang beradab dan maju luar biasa. Sehingga dikatakan oleh para ulama, tidak ada kebaikan yang kita terima pada saat ini kecuali hal tersebut ada jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada satu kebaikan pun yang kita terima saat ini kecuali ada jasa baginda Nabi di situ. Maka dari itu, sholawat itu dibalas begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat Allah sendiri perintahkan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mencontohkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama jajaran malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima. Solawat kita kepada baginda Nabi adalah tanda terima kasih kita atas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita nggak mungkin balas jasa Nabi. Mungkin kita balas jasa Nabi, mungkin kita balas keringat Nabi, mungkin kita balas perjuangannya Nabi. Tidak mungkin. Meskipun kita sumbangkan
seluruh harta yang kita miliki, kita sumbangkan seluruh tenaga yang kita punya, kita nggak mungkin balas jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah ajarkan kita untuk bersolawat. Dengan solawat kita mewakilkan balasan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang membalas jasa baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau berubah zaman sehingga kebaikannya bisa kita terima sampai saat ini. Bahkan setelah habis azan, doa habis azan, ada ucapan terima kasih kita sama baginda Nabi Muhammad SAW. Apa doa habis azan? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Garis bawahi. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi innaka la tukhliful mi'ad. Allahu akbar. Kayaknya udah pada tahu semua artinya ya. Wa ba'athu, ya Allah tempatkanlah baginda Nabi Muhammad SAW maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, alladzi wa'antah, yang telah engkau janjikan kepada beliau. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janjimu. 5 kali sehari, tiap habis azan, yang mana ketika azan kita diperintahkan untuk menjawab azan, teman-teman. Jangan ngobrol waktu azan. Jangan melakukan hal lain waktu azan. Apalagi nauzubillah jangan mendengarkanlah lagu waktu azan. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Ketika azan, kita dengan khitbat mendengarkan azan berkumandang. Setelah azan kita membaca doa itu 5 kali sehari. Kita memuji atau meminta Allah membalas jasa baginda Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada kita. Maka pantaslah jika para ulama kita, para pendahulu kita, orang tua kita ngajarin kita setiap tahunnya di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, kita merayakan maulid atau kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk kita kembali lagi mengingat jasa beliau. Kita kembali lagi mengambil spirit perjuangan beliau. Kita mengambil lagi bagaimana beliau mencontohkan ajaran Islam, syariat Islam, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan di dalam Al-Quran. Kira-kira ya, ada satu pertanyaan waktu saya mengajar di salah satu SMA. Masya Allah, ini murid kreatif banget. Dia nanya, Beb, kenapa sih Nabi itu diutus dari kalangan manusia? Kenapa Nabi nggak diutus saja dari kalangan jin? Atau kalangan malaikat? Kan kalau kalangan malaikat dia punya sayap, bisa terbang, wah hebat. Orang-orang gampang aja masuk Islam. Kenapa nabi-nabi yang diutus buat umat manusia diutus dari kalangan manusia? Kira-kira jawabnya gimana? Kira-kira jawabnya gimana kalau antum jawab begitu? Oh, orang ajar biasanya gitu ya. Enggak ya? Kira-kira jawabnya gimana? Kita nih ada murid kita nanya begitu. Kenapa sih nabi diutus dari kalangan manusia? Kan makhluk Allah ada banyak, ada malaikat, ada jin, ada lain sebagainya. Kenapa dari kalangan manusia? Karena baginda Nabi Muhammad SAW diutus pertama untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang utusan dari kalangan kalian sendiri. Beliau makan seperti kalian makan. Beliau minum, kalian juga minum. Beliau berkeluarga, seperti kita juga berkeluarga. Beliau diutus dari kalangan manusia. Sehingga nggak ada satupun ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang nggak bisa kita tiru. Nggak ada satupun syariat Islam yang nggak bisa kita amalin. Kalau kita
dalam pengamalan syariat Islam, nggak bisa mengamali karena keterbatasan kita diberikan uzur, namanya uzur syar'i. Nggak ada satupun ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Nabi diutus dari kalangan manusia. Hikmah berikutnya adalah supaya ajaran beliau bisa kita contoh. Kalau Nabi diutus dari kalangan jin atau kalangan malaikat, orang dengan mudah aja, itu kan malaikat. Dia sama dia, kita sama kita. Tapi enggak, Allah mengutus seorang makhluk yang makhluknya sama kayak kita. Hidup di tengah-tengah kita. Hidup seperti kita hidup. Yaitu dari kalangan manusia. Min anfusikum. Tapi punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Azizun alaihima anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ketika kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita terjebak dalam kebodohan. Ketika kita terjebak dengan hawa nafsu diri kita sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW ikut merasakan sedih. Oleh karena itu beliau berjuang mati-matian, mempertaruhkan segalanya, semua yang dia punya untuk berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela ditimpuk, ditimpa batu, dihina, dicaci maki. Bahkan saat beliau ke Taif, kita semua tahu bagaimana perjuangan beliau menyampaikan dakwah kepada penduduk Taif pada saat itu. Saat beliau bercucuran darah bersender di pepohonan, apa yang beliau katakan? Ya Allah, kemana lagi engkau akan membawaku? Apakah ke tempat yang jauh ataupun ke tempat yang dekat? Seandainya seluruh manusia membenciku, selama engkau ridho ya Allah, maka aku ridho. Selama Allah Subhanahu wa taala menyetujui atau meridhoi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, maka hal itu dengan enteng diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang engkau alami. Harisun alaikum, sangat berkeinginan terhadap dirimu, sangat menginginkan kebaikan yang datang pada dirimu. Pengen banget kita dapat hidayah, pengen banget kita masuk surga, pengen banget kita hidupnya mudah di dunia. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW ngajarin sahabatnya waktu mau berdakwah kepada orang lain. Kata baginda Nabi apa? Yassiru wa la tu'assiru. Budahin, gak usah disulitin. Wabashiru wa la tunaffiru. Kasih kabar gembira, bikin orang senang, jangan bikin orang kabur. Ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun potensi yang kita punya. Saudara Farhan, jago public speaking. Ajak orang dari kemampuan antum sebagai public speaker. Mas-mas kameramen bisa mengoperasikan kamera. Ajak orang ke Allah dengan keahliannya. Mbak-mbak bisa ngejahit baju, bisa bikin kerudung, bisa bikin baju yang bagus. Ajak orang ke Allah dengan kemampuannya. Yang bisa bikin kue, ajak orang ke Allah dengan kemampuan yang dia punya. Yang bekerja di perusahaan, ajak orang ke Allah di tengah lingkungan pekerjaan kita. Yang punya karyawan, ajak orang ke Allah dengan power yang kita punya. Yang bekerja di pemerintahan, ajak orang ke Allah dengan kekuasaan yang dia punya. Apapun yang kita miliki, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal dengan potensi, dengan bentuk yang dia punya. Ya, apapun potensi yang kita miliki, kuncinya ajak orang ke Allah. Sekalipun dalam organisasi, yang mana organisasi tersebut mengatasnamakan Islam. Ajak orang ke Allah, bukan ajak orang ke diri sendiri, bukan ajak orang ke kelompok. Bukan ajak orang kepada perpecahan, bukan ajak orang ke golongan, bukan. Ajak orang ke Allah. Selama dia bersyahadat, selama dia pengen balik ke Allah, jangan kita batasi lingkungan pertemanan kita. Ajak orang ke Allah. Harisun alaikum. Itulah sifat baginda Nabi Muhammad SAW, sangat pengen kebaikan yang ada pada dirimu.
pengen kebaikan datang pada dirimu, pengen hidayah sampai pada dirimu. Bil mu'minina raufur rahim. Sifat berikutnya, sifat spesial bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan orang beriman, dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rauf, sangat-sangat amat penyantun, luar biasa. Rahim, maha penyayang, luar biasa. Allahu Akbar. Begitulah sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang membuat beliau spesial, yang membuat dakwah beliau berdampak kepada seluruh dunia, yang membuat beliau menjadi tokoh paling berpengaruh di seluruh dunia dari 14 abad yang lalu sampai saat ini, merubah zaman. Yang mana kebaikan yang kita terima, sekali lagi, tidak ada satu kebaikan pun kecuali ada jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oh, ya, tadi kan kita diajarkan ya oleh Habib, dinasihatkan juga terkait pentingnya mensyukuri nikmat yang Nabi Muhammad bawa kepada kita gitu. Nah, tapi bagaimana caranya gitu Habib supaya tepat ya, khususnya supaya juga relevan dengan zaman masa saat ini gitu. Tadi contohnya ketika kita mengingat kelahiran kita, yang paling utama dan baik sebenarnya bukan mengingat kelahiran kita, tapi jasa orang tua kita yang membawa kita gitu. Nah, kalau untuk kelahirannya manusia yang amat mulia, Nabi Muhammad, itu kita bagaimana Habib cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya, bersyukur adalah menggunakan nikmat yang kita punya sebagaimana mestinya nikmat itu berfungsi, sebagaimana tujuan nikmat itu diciptakan atau diberikan kepada kita. Dan tujuan dari seluruh nikmat yang kita punya, dari seluruh rezeki yang kita punya, tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh nikmat, rezeki, potensi, semua waktu yang kita punya, ujungnya adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya, bagaimana cara bersyukur terhadap segala sesuatu, termasuk bersyukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, gunakan rasa syukur itu, gunakan rasa senang itu untuk memotivasi kita, memperbesar motivasi kita, memperbesar keinginan kita, memperbesar kegiatan kita untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kurang lebih. Masya Allah. Mungkin juga terkait dengan temanya nih Bib, menepis kabut kelam ya. Itu kan ketika kelahiran Nabi ya, ketika Nabi Muhammad masih berada di antara umat manusia pada saat itu. Namun sekarang kita sudah namanya ada sunatullahnya juga ya. Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing gitu. Nah, apakah karena kelahiran Nabi dan keberadaan Nabi sudah sangat jauh di belakang kita, keadaan sekarang ini apakah kita sedang kembali lagi ke kabut kelam tersebut, Habib? Kira-kira gimana? Masya Allah. Oh, teman-teman, tiap masa ada zamannya. Tiap zaman ada masanya. Tiap zaman ada ujiannya. Tiap orang punya ujian masing-masing. Dan itu sebenarnya keniscayaan di mana saat kita bisa bernafas, saat ruh ditiupkan kepada diri kita, kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Am hasibtum, apakah engkau mengira an tadkhulul jannata, bahwa engkau akan masuk surga, walamma, sementara belum, ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum lihat, belum mengetahui kesungguhan yang ada pada dirimu, wa ya'lamus sabirin, dan Allah belum melihat kesabaran yang ada pada diri kamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa ujian
yang dengan ujian tersebut membutuhkan satu. Yang pertama namanya mujahadah. Apa mujahadah? Kesungguhan. Yang kedua, ujian tersebut akan memeras diri kita dan mengeluarkan satu sifat mulia yang dengan sifat ini gak ada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sabirin atau kesabaran. Ma jazaa'us sabri illal jannah. Gak ada balasan dari sebuah kesabaran kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, saat manusia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyambut kita. Para malaikat pun akan menyambut kita dengan sambutan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Oh, selamat datang kepada kalian atas apa yang kalian sabar-sabari selama ini. Padahal amal ibadah kita banyak. Kita ada baca Quran ya. Ada orang yang berjihad mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, di masjid lagi, di awal waktu lagi, puasa, ada yang puasa Senin Kemis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Ramadan doang. Banyak amal ibadah kita. Tapi yang disambut di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang atas apa yang kalian telah sabar-sabari selama ini. Dan kesabaran itu gak akan keluar kalau tidak ada yang namanya ujian. Oleh karena itu tiap zaman pasti ada kabut kelamnya. Tiap zaman pasti ada ujiannya dan itu merupakan keniscayaan yang kita alami dalam hidup. Cuman manusia nih kadang anggap ujian tuh cuman yang susah-susah doang. Kadang anggap ujian cuman yang gak enak doang. Padahal ujian datang dalam 2 bentuk, teman-teman. Tiap masa ada masa kelamnya. Nah, siapa orang yang berhasil melewati ujian, baik ujian kesulitan maupun ujian kesenangan, merekalah yang ketika setelah menghadapi ujian atau saat berhadapan dengan ujian tersebut, dia makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia makin bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lagi susah-susah, terus dia ingat, ya Allah, mungkin saya banyak dosa. Dia sholat tobat, dia minta ampun sama Allah. Maka musibahnya adalah anugerah buat dia. Ada orang lagi senang, karena senangnya dia foya-foya, dia lupa sholat jamaah. Dia lupa mau sholat aja lupa. Maka nikmatnya adalah sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang berhasil melewati ujian adalah orang yang ketika lewat ujian tersebut dia makin bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang ketika dapat duit banyak, dia makin banyak bantu orang. Itu orang yang berhasil melewati ujian kenikmatan. Ada orang yang begitu dapat kepercayaan, kekuasaan, dia pakai kepercayaan kekuasaannya buat amal soleh. Bantu orang banyak, menyelesaikan masalah di antara masyarakat dan lain sebagainya. Itu orang yang berhasil melewati ujian kenikmatan. Nah, itu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Barangkali ayat ini yang jadi inspirasi teman-teman memilih tema. Ketika datang hak, datang cahaya, hilanglah kebatilan. Ya, hilanglah apa tadi bahasa antum? Kabut kelam. Kabut kelam ya, sampai judul lagu ya. Saat datang cahaya, hilang kabut kelam. Saat teman berada dalam ketakwaan, hilang semua masalah. Karena begitu kita mengaitkan ketakwaan kita sama Allah, kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukain jalan keluar buat dirinya. Maka ketika kita berada dekat dalam ketakwaan, berada dekat dalam cahaya, maka kita akan dihilangkan kebatilan, dihilangkan apa? Dihilangkan masa kelam dari dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa nasihatnya Habib. Lanjutannya nih Habib, untuk kita nih jemaahnya kan mayoritas dari kaum muda ya. Nah ini kalau khusus anak muda nih Habib, bagaimana caranya kita ingin jadi barisan yang membuat bahagia Nabi Muhammad dan sebaliknya tidak membuat
Nabi Muhammad itu sedih atau kecewa dengan melihat kita gitu, Habib? Oh, Masya Allah. Teman-teman yang merasa masih muda, berapapun umurnya, yang merasa masih muda. Karena age is just a number, kalau kata orang barat mah ya. Ya. Tahu nggak Pak artinya? Age is just a number. Umur hanya masalah angka. Kalau jiwa kita masih muda, ya muda aja. Ya nggak Bu? Ada ibu di sini? Oh, luar biasa. Ingat, age is just a number. Ya. Apa artinya? Umur itu hanya urusan angka. Jiwa bisa muda terus. Teman-teman yang masih berjiwa muda, berbahagialah. Pemuda-pemuda adalah sesuatu nikmat yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, lan tazul qadama bani Adam, gak akan berpindah kaki Nabi Adam hatta yus'alu an khamsin, sebelum ditanya 5 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, dari umurnya untuk apa dia habiskan. Pertanyaan kedua, wa an syababihi fima ablah, dan dari masa mudanya untuk apa dia habiskan masa muda tersebut. Udah ditanya umur, masih ditanya masa muda. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang paling prima, di mana tenaga kita masih prima-primanya, di mana otak kita masih encer-encernya, di mana waktu kita masih luang-luangnya, teman-teman. Luar biasa. Oh, digunain buat apa tuh tenaganya? Apakah buat khidmah di masjid? Apakah buat cuman rebahan tuh, scroll-scroll TikTok, ya, scroll-scroll sampai mentok? Ya, buat apa? Main PUBG atau FF? Atau FF nggak? Free Fire. Aduh, tenaganya banyak, yang dia pakai cuman 2 jari. Ya Allah, sayang banget. Nauzubillahimin. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Otaknya lagi encer-encer, otaknya lagi pinter-pinternya, buat apa dia habisin tuh? Dia gunain otaknya. Apa cuman dia simpen doang di freezer, nggak digunain? Nauzubillahimin dzalik. Masa muda, wa'an syababihi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa dia habiskan. Kalau dia habiskan dalam peribadatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, apapun profesi dia, apapun, gak mesti jadi ustadz, gak mesti jadi anak masjid, ya gak mesti jadi tokoh agama, gak mesti. Untuk apapun masa mudamu, apapun profesimu, ketika kamu berpegang teguh sama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan terhitung sebagai wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wasyabun nasya'a fi ibadatillah ini, para pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan mendapat naungannya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Yang mana pada saat itu adalah masa yang sangat amat panas, melelahkan, luar biasa. Pada saat itu adalah masa yang luar biasa, menegangkan, menakutkan. Seseorang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Seseorang akan berada dalam ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai digambarkan dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saat seseorang kabur dari saudaranya. Bapak ibunya wa ummihi wa abih, bapak ibunya gak dianggap, dia tinggalin. Bukan karena dia jahat, tapi karena saking takutnya dia terhadap pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibatihi wa bani, pasangannya yang dia gebet, dia datang bawa martabak terang bulan. Bapaknya nggak doyan terang bulan, dia bawain bika Ambon. Bapaknya nggak doyan bika Ambon, dia bawain duren. Bapaknya ternyata diabetes, dimarahin dia. Akhirnya dia diputusin, deketin lagi orang lain. Ya. Deketin lagi orang lain, udah deketin, dibina. Dibini sama orang lain. Waduh, gagal lagi, sampai dia dapat wasahibatihi, pasangannya, sampai dia dapat hidup bersama dia sehidup semati. Nanti di padang mahsyar akan kita tinggalkan
Bukan karena kita jahat, karena kita saking takutnya kita terhadap pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabani, bahkan anak yang dilahirkan dengan susah payah, bertaruh nyawa, sangat amat menyakitkan. Nanti akan kita tinggalkan, nanti dia tumbuh. Anak tersebut tumbuh, kita bangga-banggakan di hadapan orang. Di hari kiamat saat di padang mahsyar akan ditinggalkan masa bodoh. Bukan karena kita jahat, sekali lagi, karena saking takutnya kita terhadap pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sementara di antara kesibukan manusia, di antara orang-orang yang panik takut luar biasa itu, ada orang-orang yang wujuhu yauma idzin musfirah. Ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri, dhahikatum mustabsyirah, tertawa ria gembira kumpul sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Siapa mereka? Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan para pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Bib, mungkin ini poin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bib. Tadi kan dibahas pentingnya peran anak muda ya, karena kita ada di periode optimal kita dari segi tenaga dan sebagainya gitu. Apakah berarti sebenarnya kita itu punya amanah atau kepercayaan dari Rasul untuk bisa mengembalikan keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini yang mungkin lagi kurang baik ya untuk umat muslim. Sebenarnya itu ada di tangan kita gitu, estafet perjuangan Nabi gitu. Tapi kitanya aja mungkin kurang aware, jadi kita kayak biasa-biasa aja gitu dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran gitu, Bib. Kira-kira itu pandangan Habib bagaimana? Ya, bukan hanya dari baginda Nabi, bahkan dari Allah. Itulah kenapa masa muda kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan bergerak nih kaki kita. Sebelum kita ditanyain itu, buat apa engkau menghabiskan masa mudamu? Wa an syababihi fima ablah. Tadi baru 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga dan keempat berkaitan dengan hal yang sama, tapi treatmentnya beda. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan dari hartanya dari mana dia dapat, halal apa enggak itu didapatnya, zatnya halal apa enggak. Oh, dapatnya enggak dari pinjol, alhamdulillah, tidak bergantung dengan dewa Zeus. Alhamdulillah, dapatnya dari apa? Dari pekerjaan yang halal, alhamdulillah. Tapi didapatnya dengan zat yang haram, dalam bentuk zat yang haram, makanan-makanan yang haram, enggak lolos. Caranya dan zatnya harus halal. Ya, min aina iktasabah. Udah hartanya bersih semua, enggak ada yang haram, alhamdulillah, yang masuk enggak ada yang haram. Belum selesai sampai di situ. Wa an malihi, dari hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan untuk apa dia keluarkan. Dapatnya halal semua, keluarinnya udah menuhin hak Allah apa belum? Zakatnya udah rapih apa belum? Jangan skincarean kesana kemari ke klinik-klinik mana juta-jutaan, tapi orang sekitar kita ada yang kelaparan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beli tas mahal-mahal puluhan ratusan juta, tapi kita lupa sama hak orang lain yang ada di sekitar kita. Nauzubillah min. Oh, enggak beriman, enggak sempurna keimanan di antara kalian. Saat kalian tertidur pula senyap, sementara ada tetangga kalian yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa an malihi min aina iktasabah, dari hartanya dari mana dia dapat, wa fima anfaqah, untuk apa dia keluarkan. Keluarin zakatnya udah rapi. Ternyata di antara harta-hartanya ada yang dia keluarin buat
hal ini dan hal itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak lolos dia. Harta, paling hati-hati sama harta. Karena dia akan ditanya 2 kali, dari mana dia dapat dan untuk apa dia dikeluarkan. Terakhir, wa madza amila fima alima, dan apa yang dia amalkan dari ilmu yang telah dia ketahui. Ini pertanyaan akan berat ditimpa oleh teman-teman sekalian yang rajin ngaji, yang rajin belajar. Pertanyaan ini akan ditanyakan kepada kita. Udah diajarin sama Habib A sampai Z udah. Yang marganya dari Al-Habsyi, Al-Kaf, semua Habib udah ngajarin ente. Ya, mulai dari Gus, Kiai, semua ustadz yang dipanggil semua, LCMA, yang semua gelar udah ngajarin ente. Belum selesai sampai di situ. Amalnya udah diamalin belum? Guru kita bilang, sebagaimana harta ada zakatnya, ilmu juga ada zakatnya. Apa zakat ilmu? Pengajaran kepada orang lain. Setidaknya misalnya kita belum mampu mengamalkan, kita ajarin orang lain yang kira-kira mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Tuh teman-teman, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 pertanyaan ini tanyain tiap hari ke diri kita. Kalau bisa sebelum tidur tiap hari tanyain. Sebelum nanti kita pas bangun tidur, kita bangunnya bukan di rumah kita, tapi bangunnya di alam barzah. Sehingga waktu kita dibangunin di alam barzah, kita udah siap jawab 5 pertanyaan ini. Gimana caranya supaya siap jawab 5 pertanyaan ini? Sebelum kita tidur tiap hari, tanya nih 5 hal ini. Hari ini saya dapat harta, alhamdulillah, gajian tanggal 20 hari tanggal, tadi ini baru tanggal 7, ya udah tenang, nggak ada harta juga yang masuk, tidur. Hari ini, alhamdulillah harta saya keluarin buat bantu A, bantu B, bantu C. Ya Allah, saya lupa utang di warung Teh Nuy. 5.000 tadi beli mie, aduh lupa. Ambil HP saya minta ridho sama Teh Nuy. Teh Nuy, maaf ya tadi uang makan bakwan, makannya 5 bayarnya 1, saya darmaji tadi. Tahu darmaji nggak? Dahar 5 bayar siji. Ada yang begitu di sini. Dahar 5 bayar siji. Minta maaf tuh tiap malam. Tiap malam, ya Allah maafin ya Teh Nuy, tadi saya baru bayar 1. Saya nggak lagi besok saya bayar insya Allah. Kalau saya udah nggak ada umur Teh Nuy, mohon diikhlaskan. Tiap malam kita tanyain, utang saya sama fulan udah jatuh tempo, tapi fulan belum tahu dengar kabarnya, kabarin, minta maaf, minta izin untuk perpanjangan waktu. Jangan kita ingat utang orang mulu sama kita, sementara utang kita sama orang lupa teman-teman. Tanyain 5 pertanyaan ini setiap hari sebelum tidur, sehingga nanti waktu kita bangun bukan di rumah kita bangun di alam barzah, kita udah siap jawab 5 pertanyaan ini. Enak ya ujian Allah tuh ada kisi-kisinya. Udah dikasih tahu di dunia ujian dari Allah. Soalnya udah dikasih tahu. Kita suruh nyiapin jawabannya seumur hidup. Ya, nggak ada deadline 1 semester, 2 semester, nggak ada. Kita harus nyiapin jawabannya seumur hidup, kita nyiapin jawabannya. Enak banget ujian dari Allah. Yang kayak gitu masih nggak masuk surga. Nauzubillahi min. Alhamdulillah, Masya Allah nasihat-nasihatnya ya.